Lu tahu nggak sih, ada negara yang hancur bukan gara-gara perang, bukan gara-gara meteor, bukan juga gara-gara serangan alien, tapi gara-gara pajak. Oh, kaget. Ya, pajak yang katanya buat pembangunan itu. Tapi kadang bikin kita mikir nih, pembangunan apaan sih? Jalan depan rumah aja masih kayak jalur off-road motocross championship. Oh my god. Pajak itu bisa bikin negara maju, tapi kadang juga ambiar. Karena secara teori nih, pajak itu ibarat sayur, gak enak tapi bikin sehat. Negara itu butuh duit nih, buat bikin sekolah, rumah sakit, jalan tol. Tapi kalau kebanyakan, rakyat bisa overdosis. Contoh ekstrimnya nih, Swedia sama Denmark, pajaknya bisa 50-60% dari gaji. Bayangin nih, gaji 10 juta, tapi yang masuk ke rekening cuma 4 juta, sisanya masuk ke negara. Tapi bedanya di sana duit balik lagi nih, sekolah gratis, rumah sakit gratis, cuti melahirkan bisa sampai 1 tahun full dibayar. Lu punya anak nih, bukan bikin bokeh, tapi malah bikin libur panjang. Coba bandingin nih sama negara yang pajaknya tinggi tapi nggak jelas. Itu ibarat lu bayar member gym mahal tapi fasilitasnya cuma matras bolong sama dumbbell karatan. Ada juga nih contoh negara-negara yang ambruk gara-gara pajak. Oh, kaget. Contoh klasik, Romawi kuno. Dulu mereka berjaya nih, ada gladiator, Colosseum, tentara gagah. Tapi makin lama pajaknya makin naik gila-gilaan. Rakyat diperes, ekonomi ambruk, akhirnya kerajaan bubar jalan. Terus ada Prancis nih, sebelum revolusi 1789. Pajaknya gila-gilaan tuh. Rakyat cuma bisa makan roti keras, itu pun kalau ada. Tapi elit politiknya pesta campaign. Akhirnya rakyat ngamuk, elitnya hilang kepala. Makanya ada pepatah baru tuh, pajak bisa bikin jalan mulus, tapi pajak juga bisa bikin jalan ke gilotin. Ada juga nih Haiti di abad 19. Gara-gara kalah lawan Prancis, mereka dipaksa nih buat bayar utang pajak kemerdekaan yang jumlahnya gede banget. Dan bayarnya sampai 122 tahun. Lu kebayang gak nih, negara baru merdeka tapi tiap tahun harus bayar cicilan KPR ke penjajah? Ya jelas, miskin terus. Capek ah. Atau Spanyol di abad 16. Kaya raya gara-gara emas dari Amerika Latin, tapi pajaknya ngawur, uangnya dipakai buat perang melulu, akhirnya bangkrut, padahal emasnya itu bejibun. Itu ibarat lu punya warisan banyak nih, tapi lu pakai buat traktir temen di Starbucks tiap hari, ya lama-lama miskin juga. Nah sekarang kita coba lihat nih, negara entah di mana, lu coba tebak sendiri dah. Pajaknya makin kreatif nih, ada pajak motor, pajak mobil, pajak beli pulsa, pajak kopi susu, pajak hiburan, dan pajak konser. Besok jangan kaget nih, kalau ada pajak di warung kopi, lu ketawa paling keras, bayar 2.000. Yang jadi masalahnya nih, rakyat sering bingung tuh, katanya buat jalan tol, tapi tiap lewat jalan tol tetap bayar. Katanya buat subsidi, harga malah pada naik. Katanya buat rakyat, tapi yang kelihatan nyaman malah para pejabat. Itu ibarat lu bayar iuran komplek nih, tapi duitnya dipakai Pak RT buat beli Alphard. Elit komplek happy, tapi jalan komplek tetap bolong. Capek ah. Yang bikin lawaknya nih, rakyat selalu bayar. Mau makan kena pajak, gajian kena pajak, bahkan nabung pun kena pajak. Tapi giliran negara rugi, yang disalahin rakyat juga karena kurang bayar pajak. Itu sama kayak lu beli tiket bioskop nih mahal, tapi filmnya jelek. Terus disuruh beli tiket lagi biar endingnya bagus. Alamak najisnya. Coba kita bandingin nih, Norwegia pajak tinggi tapi rakyat bahagia. Uang dipakai buat kesehatan, pendidikan, bahkan pensiun pun juga aman. Amerika pajaknya lebih rendah, tapi kalau lu sakit jantung bisa bikin lu jual rumah. Jepang pajaknya 30% lebih, tapi balik lagi ke infrastruktur. Shinkansen telat 18 detik aja bisa masuk berita nasional. Bayangin nih, KRL telat 18 menit, rakyat cuma bisa nyengir doang. Yunani pajaknya tinggi, tapi orang males bayar. Jadinya negara hampir pilot di 2010. Jadi intinya itu bukan pajak tinggi atau rendah, yang penting adil dan transparan. Kalau rakyat ngerasa duitnya balik lagi, mereka rela kok bayar. Tapi kalau nggak jelas, jangan heran kalau rakyat ngomel tiap bayar PPN. Alamak najisnya. Kesimpulannya pajak itu penting,
Tanpa pajak negara bisa bangkrut, tapi kalau pajaknya ngawur, negara bisa runtuh juga. Rakyat itu bukan mesin ATM yang bisa digesek terus. Karena kalau rakyat udah bosen, siap-siap aja nih, sejarah bisa terulang kembali.